Jadi, pada tabel ini ditimbulkan masalah yaitu mobilitas nilai RF asam amino dalam sistem pelarut tertentu menunjukkan perbedaan signifikan. Sistem pelarut yang tidak optimal menghasilkan tumpang tindih komponen pada kromatogram, sehingga sulit untuk memisahkan dan mengidentifikasi asam amino dalam campuran multikomponen. Nah, untuk solusinya juga terdapat pada jurnal ini pada halaman 6 di mana dikatakan bahwa pengaruh zat asing seperti kation logam, anion anorganik pada pemisahan asam amino telah diteliti dalam parameter kromatografi. Perbedaan antara nilai RF dari dua titik yang berdekatan, faktor pemisahan dan resolusi telah dihitung untuk pemisahan asam amino yang representatif. Terdapat sedikit perbedaan dalam besaran parameter, tetapi pemisahan tidak terhambat. Hasilnya tidak sama pada kasus Cu2+ dan TH4+ karena ion logam ini membentuk kompleks dengan asam amino untuk membentuk metaloprotein. Hal ini disebabkan oleh alasan bahwa ion logam ini membentuk kompleks dengan asam amino. Lalu, metode yang diusulkan dapat digunakan untuk mengidentifikasi lisin dalam sirup Olby dan metionin dalam obat Bepex Forte. Metode ini juga digunakan untuk memisahkan lisin dalam sirup Olby dan sampel yang dicampur lisin, prolin, alanin, dan tirosin, serta metionin dari Bepex Forte dan sampel yang dicampur arginin, asam glutamat, dan metionin. Jadi, kesimpulannya, sistem KLT yang terdiri dari gel silika sebagai fase stasioner dan kombinasi pelarut yang lebih ramah lingkungan seperti etanol 70%, etilen glikol aseton dalam rasio 5:3:1 sebagai eluen terbukti paling efektif untuk pemisahan asam amino yang terkait erat dari campuran multikomponennya. Penelitian ini menggunakan pelarut ramah lingkungan seperti campuran etanol dengan air yang mengoptimalkan rasio pelarut untuk memisahkan asam amino dengan lebih efisien. Pendekatan ini meminimalkan dampak lingkungan sekaligus meningkatkan resolusi kromatografis.